Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elida Lucifa Hasugian dengan NIM 2001011163. Saya dari kelas E semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di pembelajaran kali ini saya membuat video di mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan MPDK. Di video ini kami disuruh untuk membuat video pembelajaran dengan tema perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar demi menuntaskan ujian tengah semester. Materi yang akan saya jelaskan di video kali ini yaitu yang pertama, pengertian perbedaan individu menurut para ahli. Yang kedua, jenis-jenis perbedaan individu. Yang ketiga, pengaruh faktor perbedaan individu. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi perbedaan individu dalam proses hasil belajar. Pengertian perbedaan individu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lindgren, variasi individual menyangkut tentang variasi yang terjadi baik fisik maupun psikologis. Menurut Chaplin, variasi individual adalah perbedaan sifat kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Jadi, variasi individual dalam pembelajaran adalah perbedaan antara individu siswa yang satu dengan individu siswa lainnya dalam proses belajar. Pembahasan yang kedua yaitu pengaruh faktor perbedaan individu. Adapun pengaruh faktor perbedaan individu, yang pertama adalah pengaruh faktor keturunan. Menurut para ahli biologi, bahwa terjadinya individu adalah akibat bertemunya sel jantan dan betina pada setiap spesies atau makhluk hidup. Jumlah dan bentuk kromosomnya selalu sama, dan bila spesiesnya berbeda, akan berbeda pula jumlah dan bentuk kromosomnya. Gel yang berasal dari sel jantan saling berpasangan dengan gel yang berasal dari gen betina dengan cara yang berbeda-beda. Adapun pengaruh yang kedua yaitu pengaruh faktor lingkungan. Keadaan tempat dan alam lebih banyak bersifat statis, sedangkan lingkungan sosial bersifat dinamis. Lingkungan statis membawa pengaruh pada individu yang berbeda di lingkungan tersebut. Demikian pula lingkungan dinamis berpengaruh terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal-hal semacam itu akan membuat perbedaan sifat di antara mereka. Pengaruh yang terakhir adalah pengaruh faktor campuran. Dari uraian sebelumnya, baik uraian pertama mengenai pengaruh faktor keturunan maupun uraian yang kedua, yaitu pengaruh faktor lingkungan, berpengaruh terhadap individu yang bersangkutan. Pembahasan materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis perbedaan individu. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama adalah kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar lebih lamban, memerlukan banyak latihan, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk maju, dan siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi pada umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat, dan mampu menarik kesimpulan untuk melakukan abstraksi. Lalu ciri-ciri yang kedua yaitu bakat. Bakat mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat itu perlu diadakan tes bakat pada waktu mereka mulai bersekolah. Dan yang ketiga adalah keadaan jasmani. Keadaan jasmani tiap siswa itu berbeda-beda. Perbedaan itu terdapat pada struktur badan, cacat badan, atau gangguan penyakit tertentu. Hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi belajar seperti mudah lelah dan akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Pembahasan yang terakhir adalah cara mengatasi perbedaan individu dalam proses hasil belajar. Adapun metode yang dapat diterapkan adalah A. Membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. B. Memberikan apresiasi atau motivasi terhadap siswa. C. Memberikan tugas rumah supaya siswa mempersiapkan materi. D. Melakukan pendekatan dan komunikasi dengan siswa. D. Modifikasi metode belajar.
F. Memberi tugas remedi bagi siswa yang belum memenuhi standar ketuntasan.